اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. Riyadhah Ustadz Yusuf Mansur. Dosa, Pak. Ada yang sadar, ada yang kagak. Ada yang tahu, ada yang kagak. Bahasa Quran mah fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada walahum adabun. Di hati kita bagaimana mau kita tahu orang ada hijabnya? Apa hijabnya? Kerakusan, kesombongan, nggak mau ngakuin ini salah kita, nggak mau kita ngakuin ini adalah kelalaian kita. Sehingga lahirlah kemudian 10 dosa besar. Lahir itu 10 dosa besar. Dulu saya ngantongin kertas, Pak. Kemana-mana saya ngantongin kertas. Insya Allah begitu kira-kira. Yang kelihatan maupun tidak kelihatan. Isinya tentang 10 dosa besar. Jika ada orang datang nih, Ustaz, saya kok susah jodoh ya. Sodorin dulu nih, isi. Yang mana yang udah lu langgar. Tinggal contreng doang gitu. Tek. Ustaz, saya punya utang. Udah 3 kali nih ganti suami gak kelar-kelar. Barangkali. Sodorin lagi, isi. Ustaz, perusahaan saya hampir mustahil hancur. Tapi hancur, Ustaz. Bagaimana ya? Ini dulu nih. Riyadhah Ustadz Yusuf Mansur. Riyadhah Ustadz Yusuf Mansur. Itu di 4 dosa pertama. Syirik, doraka sama orang tua. Syirik, ninggalin sholat, doraka sama orang tua, zina. Yang kelima rizki haram. Tapi sampai keempat aja udah mentok nih orang nih. Pernah waktu saya konselingan di Jawa, ada bapak datang gede badannya. Begitu duduk, saya sodorin nih 10 dosa besar. Dia liatin ini kertas. Saya bilang, Pak, ini rahasia antara saya dengan Bapak dan Allah saja. Insya Allah tidak akan keluar. Ini secret. Bingung, Ustaz. Kenapa bingung? Tinggal isi doang kok bingung. Ustaz, ini cuma 10. Ini cuma 10 dia kata. Dosa saya 15, dosa saya 15. Saya bertutur lewat kisah. Memang saya bisanya lewat kisah supaya saya tidak menggurui saudara. Ada sepasang suami istri datang ke saya menghadap tahun 2003. Dari muka, ini bukan muka pendosa. Siapa yang nyangka gitu? Muka begini ini muka pendosa, siapa yang nyangka? Ini kan muka soleh banget. Kelihatannya kan gitu. Kita kan nggak tahu. Nih, muka bapak ibu semua subhanallah ini, ya kan? Muka soleh-solehan. Iya, tapi kelakuannya siapa yang paham? Udah Allah kirimin malaikat, raqib, atid, masih lewat kita. Maaf ya, maaf. Si istrinya juga jilbabnya menit panjang gitu. Kayaknya solehnya solehah gitu. Yang konselornya saya, malu nih kita nyodorin kertas nih, kita simpen kertasnya, tutup. Yang ngomong istrinya, Ustaz, suami saya sejak nikah itu nggak kerja, Ustaz. Nggak nyari kali, nyari Ustaz. Ini suaminya nundung, wajahnya putih bersih, kayak ente ya. Bener, mukanya agak ada dosa ya. Nyari Ustaz, tapi semakin dia nyari, duit saya semakin habis Ustaz. Kok bisa? Ustaz, sekali nyari kerjaan itu kan pakai ongkos 20. Lah saya cuma guru negeri Ustaz. 8 kali dia nyari kerja sebulan, lah 160 Ustaz.
Ya kalau emang susah nyari kerjaan, usaha dong. Apa dia bilang? Waduh, itulah gitu, udah saya larang dah jangan usaha. Istrinya yang ngomong. Kenapa sih bilang? Habis semakin dia usaha, yang ada malah utang. Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Allah mainin kita, Pak. Alhamdulillah Ustaz, proyek dapet nih. Nggak taunya di ujung kita tagihan, malah kita nggak gadain rumah kita buat nutup operasional. Begitu mau ditagih, perusahaannya pailit. Apa tidak dimainin sama Allah nih? Beli mobil dipakai sama anak, dijual mesinnya sama dia buat beli obat, ada begitu. Kita punya keuntungan dicicil, beli mobilnya dijual mesinnya. Begitu manas ini kagak ada suaranya. Mana suaranya? Akinya kali waktu dilihat, akinya emang nggak ada, sama mesin-mesinnya. Kejadian Pak, nggak, jangan salah. Ulaika alladzina ishtaraw ad-dhalalata bil huda fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. Mereka itu, kata Allah, orang-orang yang membeli kesesatan. Kesesatan dibeli, udah tenang-tenang, rumah cuman bertembok semen, udah tenang-tenang, pakai cerita ngikut bisnisnya kagak-kagak. Akhirnya boro-boro itu rumah bertembok malah dia balik penjara. Udah tenang-tenang hidup apa adanya, 10 juta cukup insya Allah sebulan, cukup. 1 juta cukup, 100.000 cukup. Kalau kita nggak macam-macam mah, tapi kita macam-macam. Nah, kata Allah, ngapain ditukar sama kesesatan? Fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. Nih lihat. Mathaluhum kamathalil ladzi istawqada nara. Perumpamaan mereka seperti orang-orang yang memantik api. Memantik api gimana sih? Kan kepatik tuh, nyala kan? Tapi apa yang terjadi? Falamma adaa'at ma hawlahu dhahaballahu binurihim wa tarakahum fi zulumatin la yubsirun. Ditiup sama Allah tuh apinya, gelap lagi, pantik lagi, gelap lagi. Surat lamaran dilayangkan, datang surat panggilan. Begitu datang telat, ngeledek kan. Tadi lo manggil, sekarang telat. Udah tinggal kerja, malam Senin pakai ditelepon, Pak maaf, direksi nitipin ponakannya, jadi maaf, udah sih kita. Udah tinggal kerja bayar Senin, bisa gagal Pak, bisa gagal. Nih ayatnya, usaha udah di tangan, pakai di tangan orang ini Pak. Kenapa itu bisa terjadi? Satu, Allah lagi mainin kita. Allah nggak redo sama kita, mati Pak. Kalau Allah nggak redo sama kita, waduh, kemana hidup? Wa tarakahum, kemudian Allah meninggalkan kita fi zulumatil la yubsirun, di dalam kegelapan yang kemudian kita tidak bisa melihat. Summum bukmun umyun fahum la yarji'un. Buta kata Allah, tuli kata Allah, dan mereka tidak akan bisa kembali. Usaha ustadznya malah saya larang, dia udah jangan usaha dah, bikin utang dulu. Kenapa bisa begitu? Karena ini lantainya masih kepleset dia. Kalau dia nggak benahin yang begini nih urusannya. Tapi karena saya lihat suami istri ini soleh-soleha wajahnya, saya pikir insya Allah ini ujian kali. Kan dua aja tuh hidup mah. Kalau bukan ujian, azab. Kapan disebut ujian? Kalau kita nggak ada dosanya Pak. Lah kalau kita ada dosanya mah dihukum, disabet loh. Apa cirinya? Kalau kita lagi suasana ujian, cirinya enteng. Kita ngelaluin nggak keringetan, lewat begitu aja dengan sabar. Didiemin aja lewat, didiemin aja lewat. Kita cek
Surah Al-Baqarah. Al-Baqarah 155. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا Riyadhah Ustadz Yusuf Mansur. Riyadhah Ustadz Yusuf Mansur. raji'un ulaika alaihim salawatum mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. 5 tuh ujian dari Allah. Khauf, perasaan takut. Ju, kelaparan. Naqsim minal amwal, kekurangan harta. Wal anfus, jiwa. Wal thamarat, buah-buahan usaha. Tapi kata Allah, kabarkan buat mereka yang sabar, yang bisa mengembalikan semua ini kepada Allah. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Seberapa enteng? Ulaika alaihim salawatum mir rabbihim wa rahmah. Mereka akan dapat salawat dari Allah. Salawat apa sih? Gift, dukungan, support, pemberian, dukungan dari Allah. Wa rahmah, dan kasih sayang. Wa ulaika humul muhtadun, dan mereka akan diberi petunjuk. Begitu hilang motor, tak hilang. Tapi ini duit boleh halal, boleh ngumpulin. Terjadi nggak alaihim salawatu mir rabbihim wa rahmah? Terjadi, Pak. Anak murid pada tahu gurunya hilang motornya. Dia patungan, Pak. Dia patungan. Kebeli nggak? Kagak. Nah, anak-anak masih ya kebeli. Tapi peristiwa itu dilihat sama orang-orang tuanya masing-masing. Pada nanya, buat apa ini patungan? Guru anu hilang motornya. Tersiar kabar lah, karena emang orang ini soleh, disayang sama anak-anak, gantian yang nambahin orang tuanya. Kebeli nggak? Lewat. Malah dapat bonus, dia dapat motor sama sepeda sekarang. Apa ciri yang kedua dari ujian? Bertambah. Gini, Pak, hidup tuh emang turun naik. Set, turun. Tapi kalau di ujian begini dong, set, gitu. Turun lagi, set, gitu. Tapi kalau kita azab begini judulnya nih, shit, blok. Abis itu blok. Abis itu blok lagi. Itu azab tuh. Hati-hati tuh. Ada juga yang kayak pala ular. Pala ular begitu mau nongol, set, dipendam sama Allah, jang, ke bawah lagi. Naik lagi, set, jang. Ada nggak ayatnya? Ada. وَالَّذِينَ فَسَقُوا فَمَأْوَاهُمُ النَّارُ كُلَّمَا أَرَادُوا أَن يَخْرُجُوا مِنْهَا أُعِيدُوا فِيهَا وَقِيلَ لَهُمْ ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ الَّذِي kuntum bihi tukadzibun. Apa kata Allah? Dan orang-orang yang fasik tempatnya di neraka. Kullama aradu an yakhruju minha u'idu fiha. Setiap dia mau keluar dari itu neraka, u'idu fiha, Allah tarik lagi, Allah balikin lagi. Kejadian nggak kita? Jadinya udah mau lunas, ada lagi. Waqila lahum, dikatakan kepada mereka, Zuku adzaban naril ladzi kuntum bihi tukadzibun. Udah, kata Allah, di situ aja. Celaka nggak tuh? Udah di situ aja kata Allah. Cirinya azab bagaimana? Cirinya azab itu berat, bertambah apanya? Dosisnya. Tahun 95 utangnya 7 juta, 96 8 juta, 99 9 juta, 2008 udah sampai ke angka 100 juta. Hati-hati, Pak. Apa yang terjadi sama si ayah dan si ibu ini sampai kemudian rahmat Allah kok kelihatannya menjauh.
Saya cerita bahwa saya megang 10 dosa besar dalam bentuk tulisan. Tapi karena yang datang kepada kami itu orang yang wajahnya soleh soleha, tidak sampai hati ini surat keluar. Rasanya kok menyinggung perasaan dia. Mukanya muka alim kok disodorin dosa. Lalu saya berhusnuzon, jangan-jangan ini cuma ujian. Tapi ketika ditanya, ternyata ada tanda-tanda ini bukan ujian, yaitu azab. Apa pertanyaan saya? Ibu menikah tahun berapa? Kan katanya dari menikah nih, nggak kerja-kerja. Pelajaran ini nanti ditemplate di bapak dan ibu. Begitu bapak ibu ketemu, udah jangan nyari solusi, nyari ampunan sudah. Paham tuh? Begitu ketemu, ternyata kita bermasalah, jangan nyari solusi, ampunan aja, kejar dulu ampunan. Sampai Allah redho. Al-qari'atu mal-qari'ah. Wa ma adraka mal-qari'ah. Yawma yakunun nasu kal-farashil mabthus. Wa takunul jibalu kal-ihnil manfush. Fa amma man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatir radiyah. Wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Ada 2 tabung, Bu, Pak. 1 tabung A, 1 tabung B. Ini tabung yang A pahala, tabung B dosa. Posisinya kudu dibikin 00. Kalau posisi tidak dibikin 00, nggak bakal ketemu solusi. Begitu kita tobat, posisi masih di 100, ini 0. Kejar dulu nih sampai 00. 99 1. 98 2. 90 10. 80 20. Terus begitu sampai di posisi 50 50 mulai nih angin datang. Nih, saya bercerita filosofi dalam bahasa Anda nih, bukan bahasa tinggi-tinggi. Begitu ketemu 49, kita 51, mulai anginnya benar. Ji, kayaknya jadi ini buat nah itu tanda-tanda tuh. Begitu di posisi ini 70, turun, jadi tinggal 30, kita naik 70 kan? Nah, selesai. Insyaallah. Jangan sampai yang begini ini bertarungnya di kuburan, Pak. Kalau bertarungnya di kuburan, nggak bisa lari kita. Begitu kita meninggal dunia, nih, meninggal dunia, datang ular. Ular kuburan datang. Kita bangun, nanya, kamu siapa? Nih ular ketawa, di kuburan ketawa nih ular. Ditanya dia, kamu siapa? Nih ular ketawa. Gua ular tahu. Emang apaan? Si ular jawab, saya adalah wujud dari keburukan kamu ketika di dunia. Bertarung nih Pak, bertarung. Begitu si ular mau nyaplok, keluar ular kecil dari kuping, dari mata, dari tangan, dari kaki, dari pikiran, dari hati. Gantian si ular nanya, yang besar sama yang kecil, kamu siapa? Berani-beraninya menghalangi saya. Kata yang kecil, saya wujud dari kebaikan si fulan. Jangan kau ganggu dia sebelum kau lawan aku. Tapi karena lemah, sholatnya lemah, puasanya lemah, sedekahnya lemah, ngajinya lemah, berjamaahnya lemah, habis kayak Pac-Man. Tinggal kita sendirian lagi, nyeringai lagi deh. Ayo, mau kemana lo? Pada saat itu Pak Bu, kita butuh amalan orang lain. Kita sudah terpojok, udah gak ada lagi amal, tiba-tiba datang serombongan ular dari bulak santri. Loh, bacaan anak-anak emang bukan amalan ibu bapak? Kalau ibu bapak ngasih pada mereka, sedekah ikut PPPA, lah jadi ular buat ibu dia. Muncul kecil, ada ular palanya Asep gitu.
Ada ular palanya Danis, ada ular palanya Arif pun. Kita nggak kenal, ini amalan siapa? Mereka semua bilang ini amalan Anda. Kok bisa amalan Anda? Ingat nggak engkau ketika engkau punya duit tinggal 50.000, ada orang mengibar nangis karena ingin ke rumah sakit tapi nggak ketemu obatnya. Lalu kamu beliin dia obat, itu jadi ular. Ingatkah kamu ketika kamu tidak sengaja pandangan berbenturan sama musola yang doyong, lalu kamu turun dan bilang, Pak, supaya jangan doyong, saya betulin dah, saya punya tabungan dikit. Ternyata orang sholat di situ, Pak, nggak jadi roboh tuh musola. Sepanjang orang sholat di situ jadi ular buat kita. Alhamdulillah. Bertarungnya kalau bisa jangan di kuburan. Beresiko kalau di kuburan mah. Kita nggak bisa ngitung. Kalau di sini kita bisa ngitung. Hasibu qabla an tuhasabu. Hitung sebelum kamu dihitung. Ya sudah. Kembali kepada si ayah dan si ibu. Bapak tadi bilang, ibu tadi bilang tidak kerja mulai dari sebelum atau mulai dari setelah nikah. Emang nikahnya tahun berapa? Jawab nih si ayah, tahun 96, Ustaz. Oh. Sekarang tahun berapa? Waktu itu 2003. 2003, Ustaz. Berapa tahun? 7 tahun. Pak, kalau 7 tahun nggak ada sama sekali pekerjaan nyangkut, nggak ada sama sekali usaha nyangkut. Kayaknya bukan ujian nih Pak, kayaknya azab. Baik dah. Untuk memudahkan Bapak menjawab, saya bertanya aja deh. Nomor 1, jawab yang jujur ya Pak. Nomor 1, catat nih, yang bawa tulisan, yang bawa pulpen. Nomor 1, jangan-jangan kita sudah menyekutukan Allah. Syirik. Kita anggap kita bersih, nggak taunya kita kotor. Banyak sekali ayat-ayat tentang kemusyrikan. Diantaranya boleh kita ambil surah Az-Zumar, surah ke-39, ayat 3. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mulai ayat 2 deh. Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqq fa'budillaha mukhlishan lahuddin. Kami menurunkan kepada kalian itu kitab Al-Quran dengan hak, dengan kebenaran. Fa'budillaha mukhlishan lahuddin, maka sembahlah Allah dengan semurni-murninya. Ala lillahi dinul khalis walladzina ittakhadhu min dunihi awliya'a ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa innallaha yahkumu bainahum fima hum fihi yakhtalifun innallaha la yahdi man huwa kadhibun kaffar. Ingatlah, sesungguhnya bagi Allah itu agama yang murni. Kita tuh begini Pak, kadang-kadang kita punya cincin. Maaf nih, maaf. Ini saya sudah mulai masuk wilayah yang sebenarnya ini menjadi sebuah perang terbuka nih kalau kita ngomongin secara tuntas. Kita mau ngomong nomor 1 penyebab utama syirik. Kapan-kapan kita ngomongin lagi. Air bisa jadi bukan syirik, bisa jadi syirik. Kita nggak boleh pukul rata ya. Bisa jadi syirik, bisa jadi tidak syirik. Seperti cincin, bisa jadi syirik, kagak loh. Kalau hiasan kagak. Ayat kursi bisa jadi benar itu hiasan yang membawa barokah, bisa jadi syirik. Lah kalau ayat kursi sudah ditaruh di laci yang katanya bakal bikin ini menjadi rizki, celaka Pak. Pemanis, penglaris, apalagi tuh. Ayo mana jagoan-jagoan dukun mana? Yang biasa ngelmu di mana ayo?
Bener itu. Dan bisa jadi datangnya dari kiai yang katanya kiai, belum tentu kiai. Sebab sekarang penampilan paranormal, penampilan dukun ngelebihin kiai. Nah, di sini ada Kiai Kosasi. Mana dia? Tadi ada orangnya. Riyadhah Sakti Ustadz juga, ya. Yusuf Tadi Mansur. saya lihat ada, sekarang nggak ada. Riyadhah Ustadz kemana? Yusuf Mansur. Lah itu orang. Itu orang kalau ngeliat beliau. Hebat juga tangan sakti semua. Oh, udah nggak ada. Yang begini jangan diedit, biarin aja. Nomor 1, syirik. Ayat kursi itu bisa jadi benar-benar datangin berkah atau malah petaka buat kita. Ayat Quran malah bakal melaknat kita kalau kita taruh di buntelan wafak, Pak. Kemudian ditaruh di dompet. Dompet adanya di mana coba? Di pantat, lu tega banget coba. Pak, jangan percaya sama cincin ini ya. Semua kekuatan tetap milik Allah ya. Subhanallah. Buku Mencari Tuhan yang Hilang itu sepertiganya bicara tentang kemusyrikan karena saya pelaku, Pak. Orang ini jujur, tapi urusannya nggak benar nih. Jangan sampai orang ini tahu saya nggak benar. Hebatnya ini ilmu, hebatnya ini ilmu. Apa kata si kiai? Kalau urusan benar nggak benar, urusan situ. Nih pakai ayatnya, wiridnya apa sampai sekarang saya. Allahumma sahhir li qalba fulan bin fulan kama sahartal bahra li Musa alaihissalam. Gila nggak tuh doa? Walayyin qalbahu kama layyantal hadida li Dawud alaihi salatu wassalam. Gila nggak? Bismillahirrahmanirrahim wa mursaha inna rabbil ghafurur rahim. Subhanallah, kalau kita lihat itu kan ayat Quran, Pak. Tapi pemanfaatannya yang salah membuat ngaco. Tundukkan ya Allah. Doanya kan gitu. Hatinya dia. Sebagaimana engkau menundukkan lautan buat Musa. Oh, Pak. Bikin lembut hatinya dia sebagaimana engkau bikin lembut besi buat Daud alaihissalatu wassalam. Tapi karena salah make, ya begitu. Ada lagi yang begini wiridnya. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Ala ta'lu alayya waqtuni muslimin. Fuh. Tuh. Kita muhasabah dulu sebentar lewat doa. Kita bermunajat pada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan di awal tahun baru ini munajat kita ini insyaallah melengkapi sesi pertama tadi yang kita baru sampai ke pendeteksian apakah persoalan yang kita hadapi ini ujian atau azab dengan mempelajari penyebabnya. Saya berharap kajian kita ini menjadikan kita arif, bukan untuk menjudge orang. Hati-hati nih Pak. Saya pernah salah, pernah punya mata salah. Alat ukur yang nanti kita pakai benar-benar buat pribadi, bukan buat orang. Jangan sampai kita memvonis orang gara-gara ilmu kita. Contoh, begitu reuni ada yang nggak punya anak, begitu reuni ada yang nggak punya pekerjaan, begitu reuni ada yang belum punya istri. Kalau kita kurang hati-hati, kurang arif, ini bawaannya ngomong aja gini. Emang bener nih, kalau ilmu ini besok udah saya kasih ke bapak dan ibu semua, bawaannya emang kita ngeliat gitu. Begitu datang, kita nanya sama teman kita, ente kerja di mana? Oh saya nggak kerja. Nggak kerja? Zina nih. Bener. Anak dia nyampe ke dia. Datang. Kita nanya, ini anak ente? Iya. Ente anak yang mana? Aneh belum nikah. Zina nih. Jadi hanya buat kita, hanya buat kita. Kalau enggak nanti jadi capek. Kita ngukur orang terus ngukur orang. Padahal ilmu ini untuk mengukur baju kita, bukan baju orang. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi. Ya Allah, bukalah hati dan pikiran kami ya Allah.
untuk bisa mempelajari sebab-sebab dari kehancuran manusia. Bukalah mata hati dan pikiran kami, ya Allah, agar kami bisa mengetahui penyebab kegagalan-kegagalan sebagai seorang manusia. Buatlah hati kami bisa belajar, ya Allah. Kenapa hutang kami belum selesai? Kenapa usaha kami tidak maju? Mengapa pekerjaan kami berantakan? Mengapa urusan kami belum pada kelar? Mengapa kalau kami punya keinginan belum terjawab? Wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Jadikan kami mengawali tahun baru Hijriah ini, ya Allah, punya alat ukur. Yang menjadi penting buat kami bukan apakah kami bisa kembali kaya. Yang penting buat kami saat ini bukan apakah kami bisa kembali kerja dan usaha. Kini kami tahu, ya Allah, hal yang penting buat kami bukan apakah kami kemudian bisa kembali tegak ekonomi kami, terbayar segala hutang kami, sembuh segala penyakit kami. Tapi yang terpenting, ya Allah, yang kami mintakan darimu, ya Allah, agar Kau tanamkan di hati dan pikiran kami adalah apakah kami sudah dapat ampunan-Mu atau belum. Apakah kami akan meninggal dalam keadaan penuh dosa dan maksiat? Apakah kami siap menghadap-Mu dalam keadaan hati yang bersih? Maka ya Allah, ajarkan kami, ya Allah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Panjangkan umur kami, ya Allah. Jadikan sisa umur kami adalah rahmat buat kami dan buat orang-orang sekitar kami. Jadikan sisa umur kami, ya Allah, berkah buat kami dan orang-orang sekitar kami. Jadikan sisa umur kami manfaat buat kami dan buat orang-orang di sekitar kami, ya Allah. Bersihkan pikiran kami, bersihkan hati kami, bersihkan telinga kami, bersihkan mata kami, bersihkan, ya Allah, kaki dan tangan kami. Sebelum nanti Engkau meminta pertanggungjawaban dan persaksian dari mereka. Ya Allah yang mujibas sa'ilin, ighfir lana ya Ghafur wa ya Arhamar Rahimin irhamna. Ampuni kami, ya Allah, sayangi kami, ya Allah. Tuntunlah kami, ya Allah, hingga mendapat cahaya-Mu, ya Allah, hingga mendapatkan ampunan dari Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Jangan sampai kami gelisah, ya Allah, sebab dunia yang tidak ada di dalam genggaman kami. Jangan sampai kami gelisah, ya Allah, sebab pekerjaan yang hilang, usaha yang hancur, ekonomi yang runtuh. Tapi jadikanlah kami gelisah, ya Allah, bila kami jauh dari-Mu, bila kami tidak mendengar panggilan-Mu, bila kami lalai dan tidak ingat pada-Mu. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma inna nas'aluka mujibati rahmatik wa azab. Buat saudaraku, sahabatku, teman-temanku semuanya yang sudah mengamalkan Riyadhah Ustadz Yusuf Mansur ini dan membagikannya konten yang ada di channel YouTube Riyadhah Ustadz Yusuf Mansur, semoga semua hajat sahabat semuanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.